Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Segenap teman-temanku laku Al-Quran Channel rahimakumullah. Kita aturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat di bulan yang penuh berkah ini, yakni bulan Ramadan. Kita bisa melaksanakan ibadah, utamanya ibadah puasa di bulan yang penuh berkah ini. Semoga di bulan Ramadan ini benar-benar menghantarkan kita kepada la'allakum tattaqun, yakni pada akhirnya kita bisa mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Yang kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan atas Nabi kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita haturkan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita senantiasa mengharapkan tarbiyah serta syafaatnya yaumin hadza ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini, pada saat ini saya mau sedikit belajar berbicara di hadapan para teman semuanya. Biasanya saya tampil dengan langsung membaca Al-Quran, baik dengan secara lagu aghon atau tilawah, ataupun dengan lagu murotal atau tartil. Di sini sedikit tampil untuk santai, untuk berbicara. Pertama, kaitan dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita kaitannya dengan membaca Al-Quran. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suaramu yang baik atau yang indah. Perlu kita ketahui bahwa Al-Quran itu kalam Allah yang susunannya sangat indah. Selain susunannya indah, isinya pun juga luar biasa indah. Ini menunjukkan bahwa Allah itu innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu bagus dan suka kepada perkara yang bagus. Termasuk kaitannya dengan membaca Al-Quran yang indah, itu bisa dinilai dengan pengertian bagus. Jadi Al-Quran yang indah, susunannya yang luar biasa, isinya yang tiada bandingan, namun keindahannya enggak kalah dengan susunan puisi atau susunan pantun. Kalau di Arab Saudi zaman jahiliyah itu orang-orangnya sukanya adalah menyusun kata-kata yang indah. Mungkin kalau di sini seperti puisi ya. Namun isinya juga mungkin banyak yang kurang bermanfaat, tapi dari segi keindahannya memang indah. Akhirnya Allah juga menurunkan Al-Quran yang ketika itu di Arab Saudi atau di Mekah itu sering berlomba-lomba menyusun kata-kata yang indah.
Sehingga Allah menurunkan Al-Quran ini sebagai mukjizat bahwa susunan Allah tiada bandingannya, yang indah tapi isinya luar biasa sepanjang zaman. Sehingga Rasulullah SAW menyampaikan anjuran kepada kita semua, hendaknya kita ini membaca Al-Quran yang indah ini disesuaikan dengan membaca seindah mungkin, sekemampuan kita untuk membaca itu indah. Perlu saya sampaikan bahwa lagu Al-Quran itu sebenarnya secara garis besar itu ada, yang saya paham, yang saya tahu, itu ada dua macam, yaitu yang satu namanya lagu aghan atau tilawah, biasanya secara umum disebut qiraah. Yang kedua adalah murattal atau biasanya disebut dengan istilah tartil. Sedangkan jumlah lagu kalau dalam tilawah itu ada 7. Itu lagu pokoknya ada 7, sedangkan ditambah lagu-lagu cabang itu sehingga lebih dari 7. Dari lagu-lagu tersebut baik tilawah maupun murattal itu ada yang kesannya itu menyenangkan, ada kesannya itu juga lagu itu menyedihkan, atau lagu itu bernuansa bernuansa sedih. Jadi kalau dalam Al-Quran isinya tentang yang senang, misalkan surga, itu kalau bisa lagunya lagu yang berbau menyenangkan. Kalau ketika menerangkan neraka, kalau bisa disesuaikan lagunya yang menyedihkan. Kalau lagu yang menyedihkan, misalkan dalam tilawah, dalam qiraah atau tilawah, itu lagu soba, lagu sika, itu lagu yang menyedihkan. Di sini mau sedikit saya contohkan ya, antara lagu tilawah maupun lagu murattal atau tartil. Misalkan lagu yang menyedihkan, yaitu lagu Hijaz misalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lagu Hijaz tilawah. Selanjutnya lagu yang menyenangkan, lagu tilawah, yaitu lagu ros, itu digolongkan dengan lagu yang menyenangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lagu tilawah. Kalau di lagu murattal, sama-sama namanya lagu ros, lagu murattalnya
ada perbedaan, cuma kesannya itu sama. Seperti yang sering saya baca, saya praktekkan, itu lagu Ros, Makom Ros, itu murotal ya. Sering saya tampilkan pada YouTube. Beberapa hari ini juga lagu murotal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan di surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu lagu Ros, lagu yang terkesan menyenangkan. Memang ini yang sering saya kembangkan. Kalau murotal adalah lagu Ros, karena pembelajaran utamanya di dunia pendidikan, di TPQ atau mungkin di MI, di SD, itu supaya anak senang. Itu menurut saya, juga menurut para ustadz, itu lagu yang menyenangkan juga, sehingga anaknya harapannya senang. Lagunya menyenangkan, yang kedua lagunya juga mudah untuk dipelajari. Para teman-temanku yang saya muliakan, rahimakumullah, ini sebentar atau sekilas penjelasan kaitannya dengan lagu sesuai dengan channel saya, Lagu Al-Quran Channel, sehingga yang saya sampaikan adalah utamanya mengenai lagu. Bahwa perlu diketahui, lagu Al-Quran itu secara garis besar itu ada dua macam, yaitu tilawah atau sering disebut dengan qiraah, yang biasanya pada acara-acara misalkan seperti di pengajian, di walimah, tasyakuran, itu yang sering dipakai adalah lagu tilawah. Sedangkan untuk ngaji kita setiap hari itu kalau bisa kita berusaha untuk mengeterapkan Zayyinul Qur'ana bi aswatikum, yaitu membaca Al-Quran setidaknya kita bumbui dengan lagu, yaitu lagu murotal. Mungkin ketika menjadi imam itu pun perlu juga kita membaca Al-Quran diberi lagu murotal atau tartil, sehingga kita menjalankan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua juga kita bisa lebih menikmati apa yang kita baca, yang mengikuti atau yang mendengarkan juga ikut-ikut menikmati. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada perkataan yang kurang berkenan, yang penjelasan yang kurang runtut, kurang mudah dipahami juga mohon maaf. Ini spontan saja, supaya konten saya itu tidak terlalu monoton atau terlalu kaku. Mungkin dengan sedikit penjelasan lebih bervariasi dan lebih membawa manfaat. Sekian, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.